Mohon izin, Pak Robert, apakah sudah bergabung di Zoom? Siap, selamat pagi. Izin, izin Bapak belum terlihat. Oh, belum. Iya. Mohon izin. Nih, sudah. Yang nggak pakai virtual background, Oh iya, ya baik. sudah terlihat ya. Maaf, Bapak, sebelumnya acaranya jadi mundur sedikit dari rencana kegiatan ya, Bapak. Mohon izin. Baik, Apa kabar Pak hari ini? sehat. Terima Sehat. kasih. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik. Mohon izin, Bapak, sebelum kita memulai acara atau materi yang kedua yang Bapak akan sampaikan, izin saya menyampaikan CV-nya terlebih dahulu. Enggak. Ya, baik. Mohon izin, pada materi yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Robert yang memiliki profesi gelar sebagai psikologis klinis, lalu memiliki riwayat pendidikan sebelumnya di Universitas Manila, Philippines, USA, dan juga Pajajaran Bandung. Nah, pengalaman pekerjaan Bapak juga cukup banyak di sini, yaitu sekarang sebagai dosen psikologis bagian psikologis klinis dari tahun 1993 sampai dengan 2023 di Universitas Kristen Maranatha Kota Bandung. Masya Allah, luar biasa, sangat luar biasa sekali lah. Selanjutnya juga ada konselor sebagai mahasiswa, konselor mahasiswa, wakil dekan kemahasiswaan, manajer Maranatha, lalu sekretaris program studi, ketua program studi, dan lain sebagainya. Untuk itu, CV mengenai Robert dicukupkan. Selanjutnya mengenai pemaparan materi kepada Pak Robert dipersilahkan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Puspita ini. Mohon izin, Terima Bapak, kasih waktunya sampai Dr. jam 12. Riris. Ya, Sampai jam 12. iya, betul, Pak. Oke, ya. Sekaligus tanya jawab juga udah Sekali tanya termasuk. jawab ya. Baiklah. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi saya akan melengkapi saja apa yang sudah disampaikan tadi oleh Dr. Riris. Materi yang sangat menarik ya. Sampaikan bahwa saya seorang psikolog klinis dan ada satu yang unik soal bidan ya. Ibu saya dulu adalah bidan desa, sehingga saya sangat mengapresiasi profesi bidan dan orang-orang yang terpanggil untuk menjadi bidan ya. Karena bidan berperan sangat besar di dalam melahirkan generasi-generasi ya. Bayangkan bayi-bayi itu kan lahir dulu itu. Kalau lahirnya baik gitu, ibunya sehat, ditolong oleh bidan yang juga eh, pastilah terampil dan juga empatik begitu ya. Wah, itu melahirkannya kayaknya menyenangkan sekali. Ibunya senang dan lega gitu ya. Saya beberapa kali menyaksikan ibu-ibu melahirkan itu memang awalnya takut mungkin ya karena katanya sakitnya luar biasa ya melahirkan. Saya terus terang nggak bisa merasakan. Hanya yang sudah pernah melahirkan ya dok ya, yang pernah merasakannya begitu. Tapi kadang saya menyaksikan ibu saya menolong ibu-ibu yang melahirkan berjuang setengah mati gitu ya. Dan mereka sangat memerlukan support ya. Dulu juga istri saya melahirkan itu sangat membutuhkan support ya. Walaupun yang kadang-kadang support yang kita berikan itu tidak cukup gitu ya sebagai keluarga. Tetapi kehadiran bidan gitu itu sangat menolong. Anak saya yang pertama ditolong oleh bidan dan dokter, anak saya yang kedua dilahirkan oleh bidan sepenuhnya gitu ya. Dua-duanya lahir dengan normal. Puji Tuhan semuanya sekarang sehat-sehat sudah 20 sekian tahun ya. Dan mereka sudah pada lulus. Baik, saya akan melengkapi dengan menyampaikan tentang empati dan kesehatan mental. Saya pikir ini sangat diperlukan bagi setiap profesi tenaga kesehatan dan tenaga medis ya, empati. Dan hubungannya dengan EFT juga sangat. Tadi saya mendengarkan, waduh ini perlu sekali empati memang ini. Nggak mungkin melakukan EFT dengan dimarah-marahin, dipelototin begitu ya. Harus dengan hati yang penuh cinta, bahkan empatinya sangat kelihatan dan dirasakan gitu ya.
Nah, di bidang psikologi, terutama psikologi konseling, empati bukan hanya sekedar teknik, tetapi adalah bagian dari kepribadian kita, bagian dari diri kita untuk bisa memberikan layanan yang holistik, sehingga tidak hanya menolong dengan tangan, tetapi dengan hati, gitu ya. Jadi hati, apa namanya, heart, head, dan hands, itu semuanya saling berkaitan. Dan kita juga tahu bahwa sebagai manusia, pada dasarnya kita adalah makhluk yang holistik, ya. Bukan hanya fisik, tetapi juga psikis, makhluk yang berpikir, merasa, dan punya motivasi, punya keinginan, juga adalah makhluk yang relasional, ya, yang sosial, ya, sangat membutuhkan orang lain untuk saling membantu, saling mendukung. Dan tadi Dr. Iris banyak mengungkapkan tentang kita sebagai makhluk spiritual. Ibu-ibu yang kita tolong juga adalah makhluk spiritual yang punya kepercayaan dan pegangan di dalam hidupnya yang bisa kita aktifasi sehingga dia bisa menjalani seluruh proses baik kehamilan maupun melahirkan itu dengan tenang, dengan pasrah, dengan yakin, dan dengan hati yang mengucap syukur gitu ya. Jadi bayangkanlah kerjaan seorang bidan itu sangat menakjubkan menurut saya karena dia mengikuti satu proses. Walaupun prosesnya hanya singkat, oh bisa lama juga gitu ya. Dulu masuk rumah sakit jam 8 malam, lahir baru jam 8 pagi. Coba bayangkan 12 jam perjuangan hanya untuk melahirkan satu makhluk yang namanya manusia atau bayi gitu ya. Jadi itu luar biasa. Jadi pertolongan profesi medis dan tenaga kesehatan seperti bidan itu sangat penting. Oleh karena itu, malah lebih lagi seorang tenaga kesehatan seperti bidan dan seperti kita ini ya, dokter maupun psikolog klinis, sangat perlu mengembangkan keterampilan, sikap, dan juga kemampuan tentu saja untuk bisa melakukan empati, atau memiliki empati. Jadi, saya agak menyesuaikan tadi karena slide yang sebelumnya saya siapkan tuh kelihatannya jadi mengulang nanti ya. Jadi saya nggak mau mengulang-ulang cerita yang sudah disampaikan oleh Dr. Iris, apalagi nanti mau praktiknya pasti lebih ini lagi ya, lebih luar biasa nanti pengalamannya. Ini kita kasih pemahaman dulu ya. Tadi sudah ada pengetahuan, sedikit praktis, mencoba, gitu. Eh, ya by profession saya seorang psikolog klinis, tetapi juga lebih banyak menerapkan intervensi berupa konseling ya, clinical counseling. Nah, kenapa kesehatan mental perempuan itu penting, gitu ya? Kenapa? Dan juga dalam kebidanan. Ya. Karena satu, adanya perubahan hormonal yang siklusnya jelas. Itu yang membedakan perempuan dengan laki-laki. Ya, jadi perempuan itu memang dia diciptakan oleh Tuhan memiliki siklus yang hormonal yang teratur begitu ya, dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan secara fisik dan juga perkembangan mental, sosial, dan spiritualnya. Suasana hati sangat penting ya. Saya kadang-kadang kalau konseling itu pasangan suami istri, kelihatan sekali ya bahwa yang berhubungan dengan mood itu eh, biasanya dominan pada wanita. Pria itu kadang-kadang menjadi tidak sensitif karena terlalu pakai rasio ya. Masih nggak mengerti kenapa istrinya kok taunya marah-marah begitu ya. Saya temukan banyak pria-pria memang nggak peka gitu ya. Jangan ngomong empati begitu ya. Dia kadang-kadang nggak ngerti kok apa yang dirasakan istrinya. Misalnya jemputnya terlambat, nggak diajak ke pesta, terus apa lagi ya? eh, lupa ya, lupa memberitahu, itu bisa mempengaruhi perasaan. Itu memang ciri khasnya. Kemudian juga ada eh, tekanan sosial dan peran ganda dari perempuan. Banyak ekspektasi yang membuat juga kesehatan mental perempuan itu terpengaruh. Ya, jadi rupanya tekanan sosial dan ekspektasi yang tinggi pada perempuan. Ya, apalagi pada ini ya, perempuan yang bekerja di luar rumah begitu ya. Jadi bukan ibu rumah tangga. Itu kerjanya bisa bisa luar biasa ya. Jadi kalau saya selalu bilang kalau suami kerja full time, istri kerjanya overtime gitu ya. Sebagai istri sebaiknya lebih begitu ya. Dan itulah eh, posisinya. Kesehatan mental penting juga hubungannya dalam kebidanan karena adanya risiko kecemasan antenatal dan baby blues yang sering terjadi begitu ya. Dan ini tidak selalu terjadi, tetapi
seringkali terjadi dan sangat perlu diantisipasi bagaimana penanganannya, bagaimana penanganan untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Sehingga saya yakin tenaga kesehatan bidan sangat perlu menguasai teknik ini juga ya. Yang karena apa? Untuk satu alasan yang sangat penting, kualitas kesehatan mental ibu itu akan berdampak kepada janin dan juga bonding dari ibu dan bayinya. Jadi seorang ibu sebenarnya punya posisi yang istimewa. Setiap ibu punya posisi yang istimewa dalam kehidupan anak-anaknya. Karena dia sudah bersama-sama bahkan sebelum bayi itu lahir. 7 sampai 9 bulan dia ada di dalam tubuhnya ibunya. Dia merasakan irama jantungnya, kemudian juga bagaimana suasana hati ibunya, dia juga terpengaruh ya. Mungkin detakan jantungnya juga relatif sama berirama. Itu sebabnya kalau ibu tidak sehat secara fisik, tidak sehat secara mental, itu akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan bayi di dalam di dalam rahimnya gitu ya. Dan itu akan terbawa kepada waktu dia lahir. Sehingga bayangkanlah sebelum lahir yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang bayi dan menjadi anak itu adalah bagaimana hubungan dia dengan ibunya. Kalau dia merasa ditolak, bayi itu juga biasanya merasa, gitu ya. Beberapa bayi yang mau digugurkan begitu biasanya juga mengembangkan satu kondisi emosi tertentu, ya. Kepribadiannya juga terpengaruh gitu nantinya, gitu ya. Merasa ditolak, merasa dia tidak ada artinya, begitu. Dia bisa menjadi rendah diri atau dia menarik diri, gitu ya. Jadi sangat penting upaya menolong ibu-ibu yang sedang hamil dan yang mau melahirkan. Bahkan sesudah dia melahirkan, kondisi kesehatan mentalnya itu sangat penting. Dan di sini peranan dari para tenaga kesehatan seperti bidan, ya tentu saja dokter juga ya, untuk menolong mereka. Sekarang tenaga psikolog juga dibutuhkan, gitu ya. Psikolog kesehatan, ya, psikolog klinis, itu banyak juga diminta untuk menolong di rumah sakit misalnya, begitu ya. Jadi tugasnya bukan hanya kalau ada masalah, tetapi paling tidak bisa memberikan edukasi, bisa memberikan relaksasi, bisa menolong stabilitas dari kondisi kesehatan mental secara holistik dari ibu-ibu ya, ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi sebenarnya kerjasama dalam hal itulah sebenarnya kolaborasi antar profesi kesehatan dan medis itu sangat penting di dalam memastikan bahwa ibu-ibu yang mau melahirkan ya memiliki kesehatan bukan hanya fisik yang baik, yang siap untuk melahirkan, tapi kesehatan mental juga yang dia sehat mental sehingga bisa melahirkan dengan eh, katakan bisa lancar begitu ya, bisa lancar. Jadi kesehatan mental perempuan memang sangat penting. Nah, beberapa tantangan dari emosional perempuan adalah hal yang lazim terjadi adanya kecemasan menjelang persalinan, gitu ya. Kecemasan. Kecemasan itu pada dasarnya adalah suatu emosi yang muncul akibat adanya di dalam pemikirannya mengantisipasi sesuatu yang buruk bakal terjadi pada dirinya. Itu kecemasan. Kita juga begitu, menjadi cemas karena kita mengantisipasi sesuatu yang buruk atau yang tidak kita inginkan. Itu sebabnya tadi disebutkan menjelang ujian begitu, kita suka muncul rasa cemas karena kita sedang mengantisipasi sesuatu. Padahal yang kita cemaskan belum tentu terjadi, gitu ya. Tetapi kan dalam pikiran muncul aja, gitu ya. Memang begitu dinamikanya kecemasan. Kadang-kadang kecemasan itu tanpa diundang datang, gitu. Tetapi sebenarnya kecemasan hal yang wajar saja selama masih manusia. Kecemasan menolong kita menjadi waspada. Tetapi kalau kecemasan yang berlebihan membuat kita menjadi terpuruk, menjadi tidak berfungsi dengan baik. Kalau kita tidak berfungsi dengan baik, itu berarti adalah salah satu ciri dari kesehatan mental yang terpengaruh, artinya sedang tidak tidak stabil gitu ya. Dan itu bisa mengganggu kinerja kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Itu kecemasan. Kemudian adanya takut nyeri, takut kehilangan kontrol. Ada istilah tokofobia. Saya baru baru dapat istilah tokofobia ya. Ini dialami oleh ibu-ibu. Bukan ibu-ibu takut ini takut melintas di depan toko. Tadi saya pikir gitu ya. Kok ada tokofobia sih gitu ya? Adanya Tokopedia, kok sekarang tokofobia gitu ya. Rupanya ini adalah
satu fenomena yang lazim terjadi gitu ya. Lalu adanya rasa bersalah sesudah pasca melahirkan. Ada juga rasa bersalah gitu ya. Istilah yang sering kali harus dihadapi juga dibawa ke psikolog adalah postpartum depression. Itu berarti dia sampai kepada depresi ya. Itu salah satu gangguan eh, dalam kesehatan mental yang mempengaruhi ibu-ibu sesudah melahirkan. Dan ini perlu diketahui apa penyebabnya dan bagaimana menolongnya, gitu ya. Ini bagi para ibu-ibu ya. Kadang-kadang kita melihat ada postpartum itu ya, depression, ada baby blues juga yang lebih ringan daripada itu ya. Nah, bagi mahasiswi kebidanan mungkin juga ada keletihan secara emosional dan stres akademik. Sudah merasa belum ini, kakak-kakak calon bidan? Sudah mulai merasa ya. Tadi disebutkan kelihatannya memang mengalami juga banyak tugas misalnya gitu ya. Belum lagi kalau dosennya tidak selalu ramah begitu ya. Atau sudah ramah pun sebenarnya dipersepsi sebagai sesuatu yang mengancam. Bisa juga gitu ya. Orang sudah ramah pun bisa mengancam rasanya gitu ya. Tetap aja takut mungkin karena juga eh, punya pengalaman atau cerita-cerita yang lain. Tapi secara emosi ini juga nanti EFT akan sama menolong. Tadi sudah disebutkan ya. Calon bidan juga perlu belajar ini untuk bisa menerapkannya sehingga nanti bisa menolong orang lain. Jadi kita mudah-mudahan dalam 3 hari ini belajar menjadi terampil bagaimana menggunakan teknik ini. Em, Kalau saya hanya tambahkan empati di situ supaya nanti menjadi bagian dari diri kita juga ya. Punya kemampuan empati itu sangat menolong bukan hanya dalam profesi kita, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Memang tidak mudah, tidak secara natural kita bisa memberikan respon empati. Nanti saya jelaskan sedikit apa itu empati ya. Mungkin sudah tahu juga. Tantangan lain dari emosional perempuan adalah adanya trauma di masa lalu. Misalnya ada pengalaman kekerasan, ya, kekerasan di dalam pernikahan menjadi salah satu penyebab ketidakbahagiaannya istri atau perempuan, gitu ya. Yang paling banyak sih memang laki-laki melakukan kekerasan kepada perempuan. Tapi kadang ada juga perempuan melakukan kekerasan kepada suaminya, gitu ya. Tapi apapun itu, kekerasan itu menjadi traumatik, ya. Belum lagi peristiwa mungkin pernah mengalami keguguran. Bayangkan orang pernah mengalami keguguran, wajar kalau dia merasa takut hamil atau takut masuk ke proses melahirkan lagi, begitu ya. Dan tentu saja itu sesuatu kehilangan. Kehilangan kalau belum diselesaikan sebelumnya itu akan berdampak lagi pada kehamilan berikutnya, begitu ya. Ya, wajar sekali kalau misalnya ibu-ibu yang baru keguguran, dia takut kalau dia sampai hamil lagi gitu atau butuh waktu untuk siap gitu ya. Dan itu kalau ada orang bisa mengerti perasaannya, maka itu akan sangat menolong buat dia untuk menenangkan diri, gitu ya. Tapi kalau orang lain tidak bisa mengerti, dia pun bisa melakukan upaya sendiri untuk menenangkan dirinya ya, dengan melakukan upaya nanti akan diajari nih tapping-tapping gitu ya. Menarik sekali ya. Nah, tentang tokophobia tadi ya. Tokophobia, fobia itu pada dasarnya adalah salah satu bentuk emosi takut, tetapi kalau fobia berarti takutnya ekstrim, ketakutannya ekstrim. Artinya menjadi tidak realistis, berlebihan ketakutannya, sehingga menguasai dirinya, membuat dia tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan mengganggu fungsi dan peran sehari-hari. Orang lain mengatakan bahwa ini harusnya tidak reaksinya tidak harus begitu. Itu fobia, disebut fobia ya. Berbeda dengan kekhawatiran yang biasa pada waktu menjalani persalinan. Kalau sampai kepada fobia, ini memang sangat berbahaya. Bahkan dikatakan fobia itu kondisi psikologis medis ya yang serius. Kecemasannya parah. Bahkan ada rasa ngeri terhadap seluruh proses melahirkan. Kalau sudah sampai kepada fobia, maka penanganannya menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting diupayakan bagaimana menolong dia supaya fobianya itu teratasi dulu, sehingga dia bisa menjalani proses selanjutnya dengan baik, dengan rileks, misalnya gitu ya. Jadi ini penting sekali memang terapi ini ya, ini dibuat ya, karena sangat praktis.
dan terbukti menolong gitu ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Kalau ibu hamil tidak berhasil mengatasi fobianya dan terus berada dikuasai oleh perasaan negatif tadi, dua nyawa terancam gitu ya. Ibu dan anak ya bisa terancam gitu. Sehingga wah ini kompleks sekali ya. Kalau saya rasakan teman-teman dari kebidanan itu cerita, memang kadang-kadang mereka harus memilih ya. Sayang sekali kalau harus memilih menyelamatkan anak atau menyelamatkan ibu karena kondisi medis yang sangat berat. Dan kondisi fobia bisa juga memperparah gitu ya keadaannya. Sehingga sebenarnya yang diharapkan adalah proses melahirkan yang aman, yang nyaman, yang lancar, tidak ada masalah begitu ya. Dan biasanya perasaannya akan sangat berbeda sebelum bayi itu dilahirkan dan sesudah. Sesudah itu tentu biasanya rasa sakitnya hilang katanya. Ada kelegaan yang luar biasa karena bayi lahir dengan sehat, gitu ya. Tetapi prosesnya selama menjelang proses sampai bayi kalau dia belum keluar itu tetap perasaan sangat mempengaruhi. Belum lagi harus berjuang dengan hal-hal fisik yang harus dilakukan. Misalnya push begitu ya, push ya. Nah, fobia ini bisa mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk hamil, untuk melahirkan, bahkan yang bisa juga menyebabkan ia menunda berkeluarga. Padahal kadang-kadang tekanan sosial orang menikah ingin punya anak ya. Kalau dia nggak mau punya anak, ini bisa mempengaruhi juga hubungan suami istri gitu ya. Kalau istrinya selalu bilang, saya belum mau punya anak gitu ya. Atau saya takut kalau nanti saya hamil lalu melahirkan. Ini bisa tentu saja bisa mempengaruhi keseluruhan kehidupan keluarga ya. Nah, ada dua macam tokofobia katanya. Yang primer adalah yang dialami oleh wanita yang belum pernah hamil atau melahirkan sebelumnya. Itu tadi biasanya dipicu oleh kekerasan seksual, gangguan kecemasan, atau ada pengalaman melahirkan yang melihat pengalaman melahirkan yang traumatis. Jadi dia menyaksikan sendiri secara langsung atau lewat media. Jadi kadang-kadang tontonan-tontonan itu juga bisa mempengaruhi, gitu ya. Sehingga bisa menyebabkan fobia karena muncul pikiran-pikiran negatif yang sangat menguasai dirinya dan kemudian muncullah perasaan-perasaan negatif. Jadi kalau pakai teknik cognitive behavioral therapy, katanya apa yang kita rasakan itu semuanya datang dari apa yang kita pikirkan. Kalau pikirannya negatif, maka emosinya menjadi negatif. Maka pilihan-pilihannya juga menjadi negatif. Makanya penting sekali kita belajar menguasai pikiran kita, gitu ya. Berpikir positif. Ini Dokter Riris ini saya nggak selalu mendorong berpikir positif, gitu ya. Karena dengan begitu kita bisa merasakan pengalaman positif, ya, kehidupan yang positif. Bukan hanya kita yang positif, tapi positif itu bisa menular kepada orang lain, berpengaruh kepada hubungan kita dengan orang lain. Memang lebih menyenangkan bertemu dengan orang yang positif ya daripada yang negatif ya. Kalau datang negatif ngeluh terus komentarnya negatif terus kita pun ikut-ikutan negatif gitu ya. Tapi kalau ketemu orang yang ceria, positif, selalu melihat dari sudut-sudut pandang yang lebih bright gitu ya, yang lebih menyenangkan, kita juga jadi terbawa gitu ya. Jadi kalau itu menjadi bagian dari hidup kita, maka itu akan sangat menolong gitu ya. Daripada dikuasai fobia tadi ya. Nah, kalau yang sekunder sebenarnya dia belum pernah mengalami, tapi ya ada ada juga ketakutan hanya mendengar misalnya begitu ya. Tapi memang pernah juga mengalami. Nah, apa hubungannya dengan ini ya tadi itu dengan mungkin secara tekniknya adalah mengetuk atau tapping titik-titik meridian katanya tadi ya. Tapi juga sebenarnya dikomunikasikan dengan afirmasi. Itu sebabnya perlu ada kata-kata ya, penerimaan diri. Tentu saja diucapkan juga dengan lembut ya, dengan tenang gitu ya. Tadi sudah diajarkan, saya tidak perlu mengulang lagi, nanti akan banyak dijelaskan tentang energi psikologi yang tadi sudah disampaikan. Tetapi EFT ini sudah terbukti menurunkan stres, menurunkan kecemasan, dan juga meningkatkan kemampuan untuk meregulasi emosi. Ya, jadi ini sudah terbukti dan aman, sederhana, tanpa alat yang invasif atau yang mempengaruhi. Cukup dengan juga kita bisa
menguasai diri kita, bahkan secara holistik itu dilibatkan ya, orang lain, emosi, perasaan, kemudian juga apa yang kita yakini yang bisa menenangkan kita. Kalau misalnya ingat ayat-ayat kitab suci itu juga menolong menenangkan begitu ya. Karena biar bagaimanapun kita adalah makhluk yang selalu terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa. Dan itu memberikan jaminan kepada kita untuk merasa tenang, ada yang in control dalam hidup kita bisa menyerahkan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, tapi kita percaya ya ada yang berkuasa, yang berdaulat, yang menjamin hidup kita. Itu sebenarnya inti dari spiritualitas, begitu ya. Kita menyadari bahwa ada satu kekuatan yang besar dalam hidup kita yang menguasai lebih daripada apa yang kita bisa lakukan, gitu ya. Itu berlaku pada semua kepercayaan apapun, gitu ya. Dan itu bisa dilibatkan semuanya. Kalau kita lihat sebenarnya ada siklus stres, kemudian bagaimana hubungannya dengan regulasi emosi ya. Yang terjadi adalah pada saat ada stres, misalnya pikiran kita negatif, lalu otak mengaktifkan amigdala. Tadi sudah disebutkan. Ini kalau yang ini Dokter Riris yang lebih berkompeten menjelaskannya. Kalau saya nggak mau ikut campur soal amigdala, hanya tahu istilahnya aja, tetapi bagaimana proses di dalam otaknya, mungkin harus tanya orang yang lebih menguasai nanti ya. Lalu ada sistem saraf simpatik, tubuh menjadi tegang kalau stres, hormon stres. Kalau saya taunya stres itu karena ada tension, karena ada konflik begitu ya juga. Tetapi yang terjadi secara fisik adalah ada terjadi itu hubungannya dengan pikiran, kemudian cara kerja otak, saraf, tapi yang jelas juga hormon. Jadi bayangkan tuh hormon stresnya meningkat, lalu emosi menjadi tidak stabil. Takut, cemas, dan panik itu sebenarnya ada mekanismenya yang secara fisik terjadi, yang kita perlu paham juga. Saya kira bidan juga diajar tentang itu ya. Dulu kami juga diajar tentang neurologi, tentang anatomi, ilmu faal, begitu ya. Tapi sekarang saya udah lupa, bukunya tebal banget. Jadi lulus aja udah baik lah itu ya. Hanya sebagai wawasan aja. Nah, selain itu EFT juga menenangkan sistem tubuh ya. Jadi rupanya tapping tapping pada titik meridian itu mengaktifasi parasimpatis, lalu menurunkan aktivitas, kortisol turun, tubuh kembali tenang gitu ya. Tetapi afirmasi juga menolong untuk orang memperbaiki dialog internalnya, self-talk, meyakinkan dirinya. Jadi dibantu dengan dimensi psikologisnya, fisiknya jadi ya. Karena eh, psikofisik itu saling berkaitan. Bahkan sebenarnya dari semua dimensi itu juga berkaitan, kehadiran orang lain itu juga berkaitan kepada kita bakal bisa tenang atau tidak. Jadi kalau tapping-tapping tapi di depan kita mukanya muka serem juga jadi susah ya tappingnya ya. Kalau ada orang lain yang eh, kondisi mengancam begitu ya. Jadi lingkungannya mungkin akan harus mendukung untuk bisa melakukan ini. Jadi seperti tadi bahwa itu adalah sesuatu yang menyeluruh ya. Tetapi kita perlu lihat bahwa EFT dan empati itu penting ya. Karena EFT tanpa empati itu hanya sekedar teknik ya. Hanya sekedar melakukan teknik tadi ya. Kadang-kadang juga bisa nggak efektif ya. Tetapi kalau EFT dengan empati menjadi satu proses penyembuhan. Karena dengan empati kita menciptakan ruang yang aman bagi orang mengalami pemulihan. Kalau kita melakukan empati, melakukan teknik EFT dengan empati, maka pasien merasa tidak dihakimi, dia bisa diterima. Ini pakai pendekatan konseling dari Carl Rogers sebenarnya, ini ya yang person-centered therapy, di mana ada unconditional positive regard. Orang bisa diterima tanpa dihakimi, bahwa kamu merasa seperti itu oke loh, gitu ya. Tetapi itu yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental, dan kalau itu tidak segera diatasi emosi negatif itu, maka itu akan mempengaruhi proses selanjutnya. Terutama juga akan membahayakan, kalau bagi ibu yang hamil itu akan membahayakan kehamilannya dan bahkan anak di dalam kandungannya. Ya. Sehingga sangat penting menolong dengan menggunakan empati, di mana dia bisa diterima, dia bisa ditenangkan, begitu ya.
Dan empati kemudian juga akan memberikan hasil yang lebih baik karena adanya resonansi emosional. Kehadiran perawat waktu melakukan EFT itu akan sangat menolong bagi ibu yang hamil untuk tenang juga. Itu sebabnya tadi perlu ada ini ya, kita hadir di situ, mindful katanya tadi ya, kehadiran penuh atau presence, membuat juga tubuh pasien lebih responsif karena ada yang menemani dia, ada yang mendampingi dia dan menenangkan dia. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang empati itu adalah jembatan untuk menuju pemulihan. Empati is the healing bridge. Gitu ya. Teknik itu adalah sesuatu yang kita berikan sebagai intervensi, tetapi empati itu akan menolong menuju emosi negatif menjadi lebih positif. Ketidakseimbangan secara hormonal atau chemical itu akan menuju keseimbangan secara fisik, memberikan ketenangan secara batin, memberikan penerimaan secara relasi, dan memberikan juga pikiran positif kepada si pasien. Ya, jadi itu perlunya empati. Apa sebenarnya empati? Empati itu ada dua proses ya. Pertama adalah mengenali perasaan dari orang yang kita hadapi, lalu kita memberikan respon yang empatik secara akurat. Kalau di dalam dunia kesehatan itu ada yang namanya effective communication. Tetapi di dalam psikologi konseling ada yang namanya therapeutic communication. Jadi bagaimana kita berkomunikasi tapi memberikan dampak pemulihan. Kalau effective communication berarti kita menyampaikan secara jelas apa yang harusnya disampaikan. Nah, baik sekali kalau profesi relasi menolong seperti perawat, dokter, psikolog, begitu ya, itu menguasai therapeutic communication skill yang isinya adalah empati salah satunya, tetapi juga respect, authenticity, dan kemudian kemampuan kita untuk memperjelas apa yang kita sampaikan itu sangat menolong. Jadi dua tahapan, perceptiveness of feeling, mengenali perasaan dulu, sedih, marah, kecewa, rasa bersalah. Dari wajah dan dari ungkapan verbal kita bisa tahu orang lagi rasanya apa. Gitu ya. Aduh, kita misalnya gini, aduh, saya lagi gimana ya katanya ya, gini ya. Saya kayaknya merasa nggak siap ini melahirkan. Gitu ya kalau ibu-ibu ya. Loh kenapa? Kalau saya nanti ada apa-apa, nanti suami saya marah. Nah, gitu ya. Dan banyak variasi. Atau gimana ya, saya bisa nggak nanti ngurus bayi ini ya, gitu ya. Emang udah bayi keberapa? Bayi ketujuh, misalnya gitu ya. Wajar nggak kalau khawatir, gitu ya. Atau anak pertama, misalnya juga bisa bikin khawatir karena nggak pengalaman ya. Banyak ibu-ibu kan nggak pengalaman ini ya. Jadi lahir bayi senang, ada mixed feeling misalnya. Senang, tapi juga ada kekhawatiran, gitu ya. Apalagi nanti kalau itu suruh tinggal di rumah mertua. Aduh, nggak sanggup membayangkan nih, saya membesarkan anak di rumah mertua. Kalau mertuanya baik sih oke, tapi saya nggak cocok dengan mertua. Ini kalau bisa gimana ya? Sebaiknya kami punya rumah sendiri, tapi itulah suami saya juga belum punya rumah. Nah, itu bisa menjadi sumber kekhawatiran. Nah, kita bisa nggak menangkap perasaan dari ceritanya, begitu ya? Lalu kita bisa mengungkapkan bagaimana kita memahami. Saya bisa memahami kenapa ibu merasa begitu ya. Saya bisa paham kenapa ibu khawatir bahwa ibu nanti tidak akan bisa mengurus anak begitu ya. Dan itu memang memerlukan pelajaran. Bagaimana kita mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, tanpa kita menggurui dia begitu ya. Mana lebih empati kalau kita bilang, ah udahlah Bu, ibu-ibu lain juga ngerasa begitu, nggak usah khawatir gitu ya. Masa ibu mau menikah tapi nggak mau ngurus anak? Nah, itu dihakimi namanya. Komentar kita kadang-kadang nggak menolong gitu ya. Mungkin maksudnya kita mau menasihati, menenangkan, tapi malah dia merasa dijudge gitu ya. Dia merasa mungkin yang kita bilang benar, tapi timingnya salah gitu ya. Dia sedang ingin dimengerti, ingin dipahami aja. Jadi respon yang empatik berbeda dengan respon yang tidak empatik. Apalagi kadang-kadang kita menggunakan alasan spiritual untuk menenangkan dia. Malah dia bukannya tenang, malah merasa bersalah. Iya ya, kok saya nggak bersyukur ya. Aduh, gimana sih gitu ya. Kita memberikan nasihat spiritual terlalu cepat, nasihat yang keagamaan terlalu cepat gitu ya. Kadang-kadang yang orang harapkan hanya dia dimengerti perasaannya dan diterima apa adanya, bukan disalah-salahkan.
Jadi beda, respon empatik itu sangat menonjol. Nah, respon empatik bisa berupa pemahaman mengenai situasinya. Misalnya ibu takut karena pengalaman persalinan sebelumnya ya, gitu ya. Ya itu wajar perasaan itu ya. Lalu secara emosional kita juga bisa menyelaraskan emosi eh, kita dengan pasien, gitu ya. Jadi kehadiran kita bisa menentukan apa ya, kondisi emosinya. Kalau kita tenang, bicaranya lembut, gitu, dia juga jadi terpengaruh, gitu ya. Jadi selain kita memberikan tapping, juga mendengarkan kita waktu memberikan instruksi, memahami dia, mungkin itu akan menolong dia juga untuk lebih tenang. Lalu secara perilaku ya, secara perilaku, artinya tindakan yang nyata, yang menunjukkan bahwa kita menerima dia. Kita perhatikan dia, kita misalnya menatap matanya, tidak membelakangi, tidak sambil lalu, juga tidak dengan sikap yang judes misalnya gitu ya. Oh, kita seperti merasa nggak sabaran, ah susah banget sih ngurusin ibu ini lama banget sih gitu ya. Itu sudah secara perilaku kita nggak empatik. Kita bahkan menganggap dia tidak merasa dihargai. Gitu. Memotong ceritanya, ya udah Bu, waktu saya nggak lama Bu, Ibu nggak usah terlalu banyak nanya, nggak usah terlalu banyak cerewet deh gitu ya. Hadapi aja misalnya gitu. Itu tidak menolong gitu ya. Jadi juga memberikan keleluasaan kepada orang ya, atau ibu yang kita tolong untuk bisa melalui prosesnya. Tidak sama semua proses orang untuk melalui emosi-emosi negatif yang dialami sehubungan dengan kehamilan maupun sehubungan dengan persalinannya gitu ya. Sehingga sangat perlu kita memberikan respon empati yang menolong dia. Contohnya misalnya ibu yang hamil, nih saya ambil contoh aja, saya nggak pernah mengalami ya, tapi saya bayangkan kalau ibu hamil trimester ketiga mulai cemas menjelang persalinan. Keluhannya adalah takut melahirkan, nggak bisa tidur, kenapa ya jantung saya kok terus ini ya, berdebar-debar terus, meningkat gitu ya. Dia mungkin takut nanti dia nggak bisa melewati masa persalinan dengan baik. Nah, apa yang bisa dilakukan? Mengidentifikasi, coba mengenali emosinya. Oh, dia takut dengan persalinan. Maka apa yang kita lakukan? Kita mungkin tadi ya, seperti tapping tadi, berarti dia diajak untuk mengatakan kepada dirinya ya, walaupun saya takut, saya menerima diri saya dan percaya tubuh saya akan mampu. Ya, karena kalau dia nggak percaya itu, maka tubuhnya maka kadang-kadang jadi ngeblocking gitu ya, malah makin susah gitu ya pas waktu lahirnya. Karena dia cemas, karena dia takut malah gitu ya. Tapi kalau takutnya bisa dihilangkan, maka tubuhnya akan mengikuti, menjadi lebih rileks gitu ya. Dia bisa tidur dengan tenang, ya bisa pasrah, menyerahkan bahwa dia akan mampu melaluinya gitu ya. Nah, nanti ini silahkan dilatihkan saja ya dengan dokter Iris ya. Contoh yang lain misalnya baby blues, ada rasa bersalah ya. Seorang ibu yang sudah melahirkan itu ada baby blues kadang-kadang. Baby blues kalau nggak diatasi maka bisa menjadi depression juga. Keluhannya adalah dia sering menangis, merasa menjadi ibu yang tidak cukup baik, lalu merasa bahwa dia sulit sekali bonding, apalagi misalnya ASINY-nya nggak keluar, begitu ya kadang-kadang. Itu jadi kayak lingkaran setan. Kalau makin dia stres, makin ASINY-nya susah keluar, katanya begitu ya. Jadi ini masalah perasaan yang mempengaruhi tubuhnya kemudian bereaksi secara berbeda. Nah, kita perlu melihat bagaimana adanya kelelahan, ada rasa bersalah, gitu ya. Maka dia perlu diafirmasi bahwa dia perlu berusaha sebaik-baiknya dan dia bisa, dan itu akan menolong dia, begitu ya. Emosinya bisa lebih stabil, mungkin ketegangannya berkurang, gitu ya. Itu beberapa kasus dalam penggunaan EFT ya. Nah, sebagai penutup, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari penjelasan hubungan empati dengan EFT dan dalam konteks kebidanan begitu ya, bahwa kesehatan mental perempuan itu adalah fondasi di dalam kebidanan yang melihat itu secara holistik. Artinya holistik bukan soal persoalan fisik saja, tetapi mental, sosial, dan spiritual. Dan EFT efektif menurunkan stres dan meningkatkan ketenangan. Ini menjadi sangat penting karena kalau ibu stres pada masa kehamilan itu sangat mempengaruhi bayinya, dan juga pada waktu melahirkan itu nanti juga bisa mengganggu begitu ya, bisa mengganggu. Walaupun secara
secara fisik tidak ada masalah, misalnya posisi bayi tidak sungsang, kemudian tidak ada masalah dengan apa namanya itu eh, tali pusarnya yang melilit begitu ya. Nah, empati merupakan inti dari proses EFT. Kalau enggak, dia hanya sekedar teknik saja. Nah, seorang bidan yang hadir secara penuh, tadi mindful atau fully present, bisa hadir secara empatik, ini akan memberikan rasa aman kepada ibu yang hamil maupun yang melahirkan. Itu sudah sangat penting di dalam proses menolong, ya, menolong ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi kalau kita menguasai EFT dan dengan dibekali oleh empati, itu akan menjadi pelayanan yang menurut saya sangat excellent gitu ya, sangat baik. Oke, kalau begitu apa yang perlu kita ini pelajari, apa yang bisa kita tanyakan? Kira-kira bagian dari proses EFT yang mana yang penting? Ya, nanti bisa dijawab ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkan empati di dalam menangani ibu yang cemas di dalam menghadapi masa kehamilan dan juga pada waktu melahirkan. Bahkan sesudah melahirkan, masih mungkin ada emosi-emosi negatif, di mana teknik ini akan sangat menolong bagi mereka untuk bisa tetap tenang, bisa stabil, bisa rileks, bahkan bisa menikmati semua proses kehamilan, persalinan, dan juga pada waktu dia mulai merawat anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya yang cowok ini tidak sok tahu soal ini, tetapi saya tahu soal empati, bagaimana powerfulnya terhadap teknik menolong gitu ya. Saya kembalikan kepada MC, Bu Puspita ini, silakan. Saya Baik, stop share screen ya, share screen. baik. Terima kasih banyak Pak Robert terhadap eh, penyampaian materinya. Nah, sangat luar biasa. Untuk itu kita langsung buka sesi tanya jawab aja mungkin ya Pak. Izin. Silakan. Iya, baik silahkan kepada teman-teman untuk bertanya atau siapapun yang mau bertanya silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya bingung jelas atau bingung yang bisa bisa sharing juga loh, nggak mesti bertanya Iya ya. Pak, Siapa tahu ada betul. pengalaman. Ternyata izin Pak, perihal pentingnya mengenai psikologis Hmm, kita sebagai di ranah kebidanan, khususnya ibu yang akan bersalin, berarti kita juga harus mengenal diri sendiri dulu ya Pak, sebelum kita ke pasien, bagaimana mengenal psikologis pasien, mungkin gitu ya Pak, atau ada tipsnya mungkin Bapak? Ini betul. Nah, sebagai profesi menolong, sebenarnya sangat penting kita tahu mengenai perasaan kita. Itu dimulainya dari kita kan. Karena kalau enggak, kita nggak bisa mengenali perasaan orang lain. Karena kita sama-sama manusia kan. Artinya punya punya potensi dan punya kapasitas untuk merasakan emosi pada situasi tertentu. Nah, jadi empati itu sebenarnya adalah bagaimana kita menempatkan diri dalam posisi orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya put yourself on somebody's shoes. Sehingga kita melihat dari perspektifnya dia. Kalau saya jadi dia, kira-kira saya akan merasa seperti apa dan bagaimana saya memandang situasi gitu ya. Dan tentu saja sangat mudah. Bidan kebanyakan wanita. Yang hamil juga banyak wanita kan, sebenarnya kan semuanya wanita kan ya. Jadi mestinya menempatkan diri pada posisi ibu-ibu yang hamil dan mau melahirkan itu mestinya nggak terlalu susah. Bagi saya malah lebih sulit untuk empati pada bagi ibu-ibu yang hamil gitu ya. Tetapi tetap saja sebagai sesama makhluk hidup yang namanya manusia, seorang pribadi, kita punya perasaan yang mungkin akan bereaksi hal yang sama. Jadi mulai dari diri sendiri, mengenali emosi, belajar tentang jenis-jenis emosi, lalu juga belajar mengenalinya pada emosi orang lain, gitu. Mungkin itu aspek psikologisnya ya, yang sangat penting gitu ya. Orang akan datang biasanya keluhannya bukan hanya fisik, bahkan katanya di puskesmas itu banyak orang datang tuh masalah psikologis bukan fisik. Waduh, ini kalau begitu kita masih semua belajar nih tentang emosi.
Iya, betul, betul sekali ya Pak. Berarti memang harus diperhatikan tentang psikologis lawan bicara kita, bukan hanya ibu hamil saja berarti ya Pak. Iya, betul, Berarti, betul. Ini nah, sangat berguna bagi teman eh, sekerja atau teman sekelas. Dan kalau bagi yang sudah punya pasangan, pacar atau suami dan istri itu menjadi sangat penting. iya, cukup menarik Bapak. Izin, nampaknya teman-teman belum ada yang ingin bertanya atau bagaimana nih teman-teman, silahkan jika ada yang Silakan. mau bertanya. Sambil menunggu dok, mohon maaf sambil menunggu Pak, Hmm. saya ada pertanyaan nih, karena sepertinya situasi teman-teman yang menjelang skripsi ada rasa khawatir, rasa cemas. Nah, di sini nih ada Teh Fitria, Bapak, mohon izin, sepertinya ada yang mau ditanyakan, silahkan Teteh. Baik, Silakan. terima kasih Teh Puspita. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitrida ini dengan NPM 1075. Izin dokter, izin bertanya. Eh, Mungkin ini agak tidak berkaitan dengan ibu hamil dan sebagainya ya. Jadi ingin bertanya, kan misalkan seseorang itu pasti memiliki, ada yang memiliki trauma masa lalu. Hmm. Karena ini berkaitan dengan spesialis dokter seperti itu, jadi ingin menanyakan hal tersebut. Eh, Misalnya ada seseorang yang memiliki trauma masa lalu sejak kecil maupun sehingga dewasa seiring bertambahnya usia seperti itu. Hmm. Jadi kan akhirnya itu membentuk kepribadiannya yang sekarang. Nah, Hmm. terkadang kayak misalkan orang apa namanya ada orang lain yang ingin memaksa orang tersebut itu untuk berubah, tapi kan Hmm. proses pembentukannya itu tidak berjalan dengan cepat gitu. Pasti itu eh, seperti apa namanya penyakit menahun seperti itu, Dok. Nah, Hmm. bagaimana pendekatan terbaik untuk memahaminya dan apa langkah awal yang dapat dilakukan seseorang ketika ia menyadari bahwa trauma masa lalunya ini masih mempengaruhi emosi dan perilakunya sekarang. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Oke. Mau dijawab sekarang? Izin Bapak, iya silakan langsung Ya, saja oke. bertanya, langsung dijawab. Ya, jadi kita ini sebenarnya menghidupi 3 orientasi waktu sekaligus. Masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, masalah kesehatan mental adalah kalau orang stuck di salah satu masa. Misalnya masa lalu. Masa lalu yang mengganggu masa kini itu berarti adalah tanda-tanda tidak terintegrasinya hidup seseorang. Karena apa? Masa lalu itu sebenarnya sudah terjadi dan tidak mungkin diubah. Betul ya, kalau mau realistis ya. Tetapi banyak orang masih terus dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu. Itu prinsipnya trauma. Trauma itu adalah pengalaman yang menyakitkan yang terjadi di masa lalu, tapi masih mempengaruhi hidupnya sampai sekarang. Sehingga apa yang terjadi adalah pengalaman menyakitkan itu mungkin belum pernah diproses. Hanya ditutup aja. Ibaratnya kita melewati satu lubang gitu ya. Lubang itu di jalan gitu ya. Kita udah lewat nih gitu ya. Tapi karena kita kena di situ, kita masih terus takut ada lubang lagi nanti di depan gitu. Padahal mungkin jalan depan mulus gitu. Hanya kita aduh gimana kalau ada lubang lagi, gimana kalau ada lubang lagi gitu ya. Padahal lubang tuh mungkin hanya di belakang gitu. Sudah berapa kilometer sebelumnya gitu. Tapi kita jadi selalu karena pikirnya terus ke lubang gitu ya. Akhirnya malah jadi nggak present gitu ya. Kehidupan sekarang masih dipengaruhi oleh pikiran-pikiran tadi. Kedepannya juga masih terus mengantisipasi. Sehingga kecemasan, kemudian tidak enjoy life. Orang trauma itu kan dia tidak menikmati masa kini, dan juga selalu khawatir ke masa depan. Itu pengaruh dari trauma. Jadi apa yang mestinya kita lakukan dalam trauma adalah kita harus membebaskan diri kita dari masa lalu. Karena masa lalu itu hanya bisa diterima dan bisa dijadikan pelajaran. Tidak bisa diubah. Ya kan? Orang yang terus-menerus dipengaruhi trauma adalah karena dia masih terikat, ibaratnya stuck gitu ya. Dengan satu kejadian yang memang sangat membekas. Dan ini memang mempengaruhi kepribadian kita. Kepribadian kita. Banyak sekali gangguan mental yang dipengaruhi oleh trauma.
kecil maupun besar, gitu ya. Tapi kebanyakan itu karena tidak diproses traumanya. Mungkin juga dia tidak terbuka. Tentu saja kalau trauma itu sangat memalukan, orang jarang sekali mau bicarakan, gitu ya. Tetapi semakin cepat itu diobati, begitu ya, maka itu akan, kalau kita pakai istilah medis, diobati gitu ya, diproses ya, dalam bahasa konselingnya diproses, paling nggak dicurhat, dikeluarkan lah gitu ya. Luka itu dikeluarkan dalam orang mendengarkan. Katanya opening, itu kalau kita opening is the beginning of healing katanya. Masuk akal nggak sih itu? Sama kayak luka ya. Kalau nggak dibuka dulu, misalnya udah bernanah atau apa gitu, ya terus aja gitu bernanah karena nggak hanya ditutupin misalnya gitu ya. Sama juga pengalaman tuh hanya ditutupin, diapis gitu. Sepertinya kelihatan mulus, tetapi sebenarnya dalamnya masih ada boroknya, kira-kira gitu ya. Itu yang terjadi pada trauma karena tidak diproses. Sehingga semakin cepat diproses, maka pemulihannya akan lebih cepat juga dan tidak perlu mempengaruhi kehidupan saat ini dan kehidupan di masa depan gitu. Apapun itu jenis traumanya. Karena trauma itu kan banyak kan unexpected ya. Tapi dahsyat banget pengaruhnya. Bisa bikin kita takut, bisa bikin kita kemudian jadi fobia begitu ya. Misalnya ada orang yang terpengaruh kehidupan pernikahannya karena dulu dia dilecehkan. Dan dilecehkan oleh orang yang dia hormati. Tentu saja dia nggak mau cerita. Karena terlalu besar risikonya. Nah, bagaimana cara menyembuhkannya itu berarti harus ke ahli terapis yang berhubungan dengan trauma ya. Ada EMDR, ada proses, mungkin tapping juga bisa menolong. Nanti Dokter Iris bisa ini, baikkan bagaimana meyakinkan diri itu sebenarnya bisa bahwa itu sudah terjadi sehingga saya tidak perlu lagi dipengaruhi oleh itu. Saya mau membebaskan diri saya karena hidup saya sekarang adalah penting dan berharga gitu ya. Itu bisa kayak apa ya, dipoles, disembuhkan luka di masa lalu tadi yang berupa trauma. Itu dinamikanya trauma. Mudah-mudahan menjawab ya, dan Terima kasih, silakan. Novel. Iya, Teh Fitria, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Izin teh sudah cukup terjawab. Iya, iya. Baik, terima kasih Teh Fitria sudah berkenan untuk bertanya. Silahkan kepada teman-teman jika memang ada yang mau bertanya, entah itu kecemasan terhadap dirinya sendiri, atau di lingkungan sekitar, pertemanan, keluarga, atau bahkan sekarang nih mau proses penelitian juga gitu. Iya. Bisa tuh sambil tanya-tanya. Silahkan kepada teman-teman jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tentang skripsi? Skripsi itu tidak bisa dihindari, Iya, harus Pak. dihadapi. Iya, betul, betul, Pak, betul. Mohon izin sambil Saya ulas menjawab. sedikit boleh ya, mungkin memancing Boleh, boleh. pertanyaan ya. Boleh, Pak, boleh, boleh. Saya menjadi penguji skripsi, pembimbing skripsi, banyak mahasiswa yang saya, karena 30 tahun mengajar itu kerjanya bimbing skripsi terus ya. Dan melakukan skripsi juga. Saya masih ingat dulu dengan pembimbing saya, yang satu beda gayanya ya. Kami dua pembimbingnya, jadi itu sulit sekali kalau menghadapi dua orang yang berbeda gitu ya. Yang satu bilang udah benar, yang satu bilang ini masih salah. Aduh, ini kita yang menderita. Saya bilang nih, mereka yang berbeda kok saya yang jadi korban gitu ya. Tapi saya bilang skripsi itu, skripsi adalah realita dari studi kan ya, dan akan selesai. Ada yang jauh lebih penting daripada jadi skripsinya, gitu kan ya. Yaitu apa pelajaran yang kita dapatkan selama mengerjakannya. Itu jauh lebih penting ya. Jadi kadang-kadang saya pikir orang kalau diajarin metodologi, sudah dikasih tahu, mestinya bisa lah jadi skripsi beberapa halaman pun gitu ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa pelajaran dari itu ya. Jangan sampai eh, selesai bikin skripsi lalu terus kehilangan ini ya, kehilangan maknanya gitu ya. Tapi saya harus mengakui dulu skripsi saya, begitu saya selesai sidang dan semua ini, saya tinggalin. Saya nggak mau lihat lagi kertas yang bertumpuk-tumpuk dengan warna biru, apa dulu, biru transparan gitu ya, selama berapa ini.
mau menenangkan diri dulu ceritanya gitu ya. Tapi terus sambil merenung juga apa artinya ya gini ya. Sebenarnya banyak belajar banyak hal pengalaman hidup melalui mengerjakan skripsi. Jadi anggap aja skripsi itu bagian dari tugas yang harus kita selesaikan dan sangat penting bagi perjalanan profesi kita dan juga pribadi kita gitu ya. Ya memang gampang ngomongnya kalau udah selesai. Ya memang sesudah filmnya selesai baru bisa diceritakan. Kalau film lagi main jangan cerita-cerita gitu ya. Nggak seru gitu ya. Nikmati aja gitu ya. Jadi lebih banyak ujian mental daripada ujian akademik kalau soal skripsi. Kalau skripsi kan kita yang meneliti, kita yang tahu. Anggaplah saya bilang sama mahasiswanya, gini ya, skripsi itu kamu yang paling tahu. Kamu harus jelaskan kepada orang lain. Jadi kalau dosen bertanya, anggap aja dia ingin tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu jawab sesuai dengan yang kamu tahu. Kalau dia punya pendapat lain, ya wajar aja dia punya pendapat lain gitu ya. Oleh karena itu kita mesti tahu batasan apa yang kita kerjakan. Kalau misalnya itu di luar topiknya, ya kita harus bilang, mohon maaf, saya itu bukan bagian dari penelitian saya, jadi saya akan jawab apa yang saya ketahui. Gitu. Dan dia akan menilai apa yang kita ketahui. Tetapi syaratnya adalah skripsi kita yang harus paling tahu, bukan orang lain. Jadi usahakan, biasanya kalau kita tahu, kita lebih tenang gitu ya. Dan tentu saja kita nggak tahu semuanya walaupun kita ngerjain skripsi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu ya mungkin itu ada kurangnya, nggak apa-apa juga. Tidak ada skripsi yang ini sempurna juga, itu juga nggak ada skripsi yang sempurna. Pasti ada revisi biasa. Kerjakan revisinya, selesai, wisuda, sudah move on. Gimana? Kira-kira menolong nggak gitu ya? Itu nasihat dari mantan mahasiswa 3 kali dan juga mantan penguji dan pembimbing skripsi berulang kali. Sangat luar biasa, Pak. Tapi memang betul, Pak. Kalau misalnya memang kita banyak mengeluh tapi tidak dikerjakan, rasanya tidak bisa berprogres gitu ya, Pak ya, betul. Betul. Iya, silakan teman-teman, masih ada kesempatan nih, masih ada waktu. Jika memang ada yang mau bertanya perihal psikologis ke Pak Robert, silahkan. Kalau misalnya memang belum terpikirkan, kalau misalnya ada belum percaya diri untuk menyampaikan secara langsung, silahkan via chat Zoom juga tidak apa-apa. Jangan-jangan pengen japri supaya curhat kali ya. Oh, enggak ya? Ke dokter ini saja curhatnya. Silakan mau yang tanya, meskipun bukan keibuan, tapi bapak yang keibuan ya, Dokter Oke. Mungkin takutnya kok ada yang ganteng cuma 2 orang nih. Ini adalah bapak yang keibuan karena psikologi sainsnya sudah holistik. Silakan kakak-kakak membantu nih. Tadi juga sudah ibu-ibu tapi juga Saya itu takut-takut tanya kok dokter apa aja. istimewa karena dikelilingi oleh ini banyak wanita kan. Banyak bidadari-bidadari ya. Iya dok. Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Masih ada waktu perihal psikologis, entah itu teman-teman yang ingin tahu tentang dirinya sendiri, silahkan sekalian Hmm. bertanya, konsultasi mungkin ya Pak ya, izin. Hmm. Pak Robert, apa kabar? Baik Ibu Novi. Ini bos PPD Udah nih lama nggak Pak. lihat wajahnya nih. Bos Q Pak nih Robert, bos Q. Pak Robert, bagaimana nih ya? Sambil menunggu yang lain bertanya ya Pak Robert ya. Ya. Terkadang kan kita adalah manusia yang memang banyak ya. Kadang-kadang banyak juga permasalahan yang memang secara pribadi gitu. Sisi lain kita harus menghadapi pasien yang memang dengan masalahnya gitu. Bagaimana tuh Pak Robert supaya kita sebagai bidan gitu ya harus betul-betul profesional membentuk suatu konsep profesional di diri kita bisa membantu orang lain tanpa terlalu terbawa emosinya dia gitu. Pak Robert, itu apakah ada
apa ya, trik-triknya atau mungkin hal yang harus kita lakukan sebagai seorang bidan untuk bisa menangani pasien tanpa harus terbawa lebih jauh dengan suasana hatinya. Itu Pak Robert mungkin. Baik. Karena ini teh apa sebetulnya nggak tahu nih ya kenapa nih masih banyak diam lihat dari kalau cerita gitu ya Pak Robert, ini sebetulnya momen yang sangat bagus sekali ya ketemu sama Pak Robert nih ya. Ya, banyak yang stres. Nggak juga ya, nggak juga ya. Tapi artinya banyak nih ya sebetulnya perasaan yang terpendam sebetulnya yang pengen diungkapkan, tapi mungkin ada rasa masih malu gitu. Tapi paling nggak pertanyaan ini bisa mewakili ya, artinya dengan kita ada masalah, tapi di sisi lain kita harus membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian Pak Robert, makasih. Iya, bidan, psikolog, dokter, perawat itu adalah profesi menolong namanya. Profesi menolong, kalau saya lihat sama tantangannya ya. Yang pertama adalah kita harus menghargai integritas dari profesi kita sebagai panggilan. Jadi itu adalah panggilan kita. Profesi kan, kita profes bahwa kita adalah seorang bidan. Saya dipanggil menjadi bidan. Mau bagaimanapun caranya, kalau sekarang sudah masuk sekolah bidan, nggak mungkin jadi insinyur kan? Pasti jadi bidan kan? Maksudnya itu sudah panggilannya yang pertama. Nah, sebagai seorang bidan berarti kita harus sadar panggilan kita. Kita ditempatkan di profesi ini tujuannya untuk apa? Sama kayak saya psikolog klinis atau konselor. Panggilan saya adalah psikolog klinis. Ya, saya bukan dokter, saya bukan tukang insinyur, misalnya gitu ya. Oleh karena itu, saya perlu terampil melakukan pekerjaan saya. Itu yang pertama. Ya, keterampil kan? Karena saya mau melakukan tugas dengan baik, sesuai dengan panggilan saya. Jadi pertama panggilan, lalu keterampilan. Lalu yang kedua, saya harus menyadari bahwa saya punya keterbatasan juga. Bukan yang sempurna. Walaupun sudah belajar sampai misalnya S1, S2, S3 gitu, punya keterbatasan juga gitu ya. Dan kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Sehingga kita perlu memelihara kerendahan hati, bisa itu intellectual humility, bahwa kita tidak tahu semuanya, atau personal humility, bahwa kita bukan lebih unggul daripada orang lain, walaupun kita menolong orang gitu ya. Jadi menjadi profesi menolong, penolong itu bukan berarti lebih tinggi, lebih superior daripada yang ditolong. Karena ada masanya kita akan menerima pertolongan orang lain juga. Misalnya kalau saya sakit, saya ke dokter, tapi kalau dokter lagi susah, dia datang ke saya. Kami saling nolong. Ada juga teman-teman dokter dia curhat gitu, gimana ya ini ya secara psikologis. Oke, gantian kita nggak apa-apa, memang itu ya. Jadi kita saling membutuhkan, namanya interdependent gitu ya. Walaupun kita profesinya menolong, nggak selalu kita posisinya menolong. Jadi nggak usah malu kalau satu saat kita ditolong gitu ya. Misalnya kalau SIM saya hilang, saya datang ke polisi, butuh surat. Saya harus datang walaupun dia pangkatnya lebih rendah. Saya bilang, Pak Polisi, saya perlu surat nih, gitu ya. Ya saya minta pertolongan dari dia. Gitu. Nanti